Jamaah rahimakumullah, malam hari ini saya kebagian tema Al-Quran Pedoman Hidup. Sebelum kita sedikit membahas lebih lanjut, saya boleh bertanya kepada Bapak Ibu jamaah, maukah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita? Insya Allah. Sanggupkah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita? Insya Allah. Ini ada satu kasus ya. Misal Bapak Ibu punya anak perempuan satu-satunya, menjelang menikah, putri panjenengan punya pilihan calon suami. Panjenengan tidak setuju dengan berbagai alasan, tapi sama-sama bersikeras nanti malah nggak ketemu, panjenengan ngalah. Ya sudah, nuruti anak. Anaknya diizinkan menikah dengan calon suami yang dambaannya. Putri panjenengan sehabis melangsungkan akad nikah, kemudian diajak berbulan madu. Sebelum berbulan madu, putri panjenengan nitipkan rekening buku tabungan ke panjenengan yang isinya 2 miliar. Jadi putri panjenengan sudah punya kekayaan sendiri dalam tabungan 2 miliar. Kemudian perjalanan berangkat bulan madu, mantu dan putri jenengan baru 2 jam perjalanan, qadarullah terjadi kecelakaan. Putri panjenengan diambil lebih dulu oleh Allah, meninggal. Menantu panjenengan diberi selamat hidup. Ini kalau secara Al-Quran An-Nisa ayat 12, kalau ada suami istri tidak punya anak, istrinya meninggal, suami mendapat warisan separuh dari harta istrinya yang meninggal. Kalau tadi tabungannya 2 miliar, suami yang baru menikah 2 jam dengan putri panjenengan dapat warisan 1 miliar. Panjenengan kira-kira rela, ikhlas mboten menyerahkan 1 miliar ke menantu yang tidak panjenengan kehendaki? Pripun Bapak Ibu? Loh, mboten mantun jawab loh. Katanya sanggup Al-Quran menjadi pedoman hidup kita. Itu jelas Al-Quran. Nah, inilah pada keadaan tertentu kita dihadapkan pada persoalan-persoalan yang sulit, rumit, kita tetap harus konsisten, istiqomah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Karena Al-Quran ini hadza basairu linnasi wa hudan wa rahmatun liqaumi yuqinun. Surat Al-Jaziyat ayat 20. Al-Quran ini adalah petunjuk, pedoman hidup bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakininya. Jadi kalau kita meyakini Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, petunjuk hidup kita, maka ya harus kita pakai semua
hukum-hukum yang ada di Al-Quran. Jadi semua aspek kehidupan kita harus dituntun dengan Al-Quran. Masalah ketauhidan, masalah akidah, keimanan, masalah syariat ibadah, masalah muamalah, hubungan dengan sesama, hubungan bisnis dan lain sebagainya. Semuanya jangan lepas dari Al-Quran kita. Kalau kita benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Di pangapunten Bapak Ibu jamaah, saya pernah soalnya ada orang tua meninggal, punya anak 5. Anak 5 ini sudah punya rumah sendiri-sendiri, sudah berkeluarga. Anak pertama laki-laki, adiknya 4 perempuan semua, sudah punya rumah sendiri-sendiri. Rumah utama ini warisan 5 anak ini di Jalan Raya Petemon ini, rumah besar. Ini sudah berlama-lama belum dibagi warisan. 4 saudara ini pengen segera dibagi biar selesai urusannya. Yang meninggal biar tidak ketanggungan lagi, warisannya sudah selesai dibagi ahli warisnya. Anak laki-laki yang pertama menjadi pemimpinnya untuk berunding. Anak yang kelima ini pendidikannya paling tinggi, S3, menempati rumah tersebut. Padahal sudah punya rumah sendiri, rumahnya dikontrakkan, dia dapat biaya kontrak, tapi menempati rumah orang tua yang mestinya milik bersaudara, 5 bersaudara. Dia nggak mau pindah dan tidak mau dijual. Pokoknya ini aku tempati. Nah ini repot. Ketika kemudian minta tolong dimediasi, saya diminta hadir, saya diusir sama anak perempuan kelima ini yang dokter ini. Padahal kakak pertama laki-laki yang mengajak 4 saudara meminta untuk konsultasi ya. Nah ini malah seperti itu. Ini berarti tidak mau berhukum dengan Al-Quran, tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ketika tidak mau, selamanya Allah tidak akan memberikan jalan petunjuk bagi siapapun yang tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai jalan hidupnya. Tegas di banyak ayat disebutkan, wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak akan memberikan petunjuk, tidak akan memberi jalan kebenaran kepada orang-orang yang kafir. Wallahu la yahdil qaumad dzalimin. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Karena apa? Terang-terangan menolak. Jadi hidayah itu dibarengi dengan kesiapan hambanya, dibarengi dengan kesiapan kita untuk mau menerimanya. Minimal itu penasaran. Jadi kalau gelas kosong, meskipun kosong, kalau ditutup berapapun air digrocok dari atas nggak akan masuk. Gelas kosong dibalik, berapapun banyak air yang digrocok nggak akan masuk. Hidayah juga sama. Kita nggak mau menerima, nggak mau welcome, menolak kebenaran, nggak akan masuk hidayah ke dalam hati kita. Makanya kita harus siap untuk menerimanya, harus welcome. Minimal penasaran itu tadi. Karena ini ada kisah ya, saya pernah ngalami, tiba-tiba ada seorang ibu perempuan, saat itu usianya 47, orang keturunan Tionghoa, agamanya Katolik, ke tempat saya sendirian, nggak tahu siapa yang menunjukkan, saya juga nggak kenal, mau masuk Islam. Saya tanya, minta dituntun baca syahadat, ikrar syahadat. Saya tanya, Bu, apa yang melatar belakangi ibu mau masuk Islam? Yang kedua, nanti bagaimana kalau masuk Islam? Suami, anak,
saudara, orang tua, apa nggak ada pertentangan yang hebat nanti. Kemudian beliau menjelaskan yang pertama, mohon maaf Pak, ceritanya saya mengalami ibu saya sakit, opnam di rumah sakit, saya nunggui malam-malam sepi. Ketika saya buka loker untuk pasien, ternyata menemukan buku. Saya buka, tulisannya Arab, ada artinya. Saya nggak bisa baca Arabnya, saya bukan orang Islam. Artinya saya baca. Semakin terus saya baca Indonesianya itu, semakin ada tarikan yang sangat dahsyat dari hati saya. Ada getaran yang luar biasa yang saya rasakan, yang belum pernah saya rasakan ketika membaca kitab agama saya. Ini buku apa? Saya penasaran. Tanya ke penunggu sebelah. Kebetulan sebelah agamanya Islam katanya. Ini buku apa? Dibuka. Oh, ini Al-Quran, kitab suci umat Islam, Bu. Oh, saya yang tidak muslim, belum muslim, membaca Al-Quran, artinya tarikannya luar biasa. Apalagi kalau misalkan saya sudah masuk Islam, makanya kemudian penasaran ingin masuk Islam. Oh, seperti itu alasannya, Bu. Iya, Pak. Yang kedua, agama itu kan hak asasi yang paling asasi. Kalau saya masuk Islam, itu hak pribadi saya, nggak boleh suami, anak, orang tua mencampuri saya, nggak boleh, menolak-nolak nggak boleh. Ini hak asasi paling asasi. Akhirnya kemudian saya baru mau mengikrarkan syahadat, kemudian membina lanjutan menjadi muslimah yang luar biasa taat. Ini masuk Islam, mencari kebenaran Islam. Nah, ini luar biasa. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka mari kita semua menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita. Jadi mohon maaf, jangan pesannya itu ij'alil Qur'ana qiraatan saja. Jadikan Al-Quran itu bacaan saja, tidak. Tapi ij'alil Qur'ana imaman. Jadikan Al-Quran ini sebagai imam, pemimpin, pembimbing, pedoman kita. Ya ini mohon maaf, ini saya ngajak ponakan saya ini, anaknya mbak kandung saya. Ya, pas beliau masih kuliah di style akhir-akhir dan alumni Darul Hijrah angkatan pertama, tahfidz Qur'annya. Lah ini juga seperti itu. Kalau bisa membaca Al-Quran yang bagus, jangan berhenti di bacaan, tapi tahu artinya, tahu tafsirannya, memahami Al-Quran. Kemudian yang penting diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sangat penting. Sekarang ini seolah-olah program dari lembaga-lembaga itu hanya tahfidz Qur'annya. Kenapa tidak program bagaimana nilai-nilai Al-Quran ini menginternal pada diri kita mulai anak sedini mungkin. Jadi mestinya kalau boleh mengusulkan mulai sekolah dasar bahkan sekolah pra itu tidak hanya bacaannya, tapi nilai-nilai Al-Quran ini diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, biar nanti anak ini ketika Al-Quran menjadi pedoman hidupnya, ketika dewasa perilakunya bagus. Jadi Al-Quran tidak hanya di kerongkongan, di tenggorokan saja, tapi menjadi gaya hidupnya. Semuanya bersumber dari Al-Quran. Kehidupannya dicerahkan dengan Al-Quran, mewarnai dalam perjalanan hidupnya. Ini mestinya menjadi program nasional. Karena apa para jemaah? Menurut riset penelitian kan bangsa kita, kaum muslimin Indonesia yang bisa membaca Al-Quran itu cuma 28%. Ada yang menyebutkan 35%. Berarti yang buta huruf Arab, buta huruf Al-Quran
65%, riset terbaru 72%. Lah yang bisa cuma 28%. 28% itu cuma bisa membaca saja. Yang tahu artinya berapa persen? Yang tahu pemahamannya berapa persen? Yang mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari nilai-nilai Al-Quran berapa persen? Inilah PR untuk kita semua. Jamaah rahimakumullah, mari dalam semua sendi kehidupan kita harus mengambil Al-Quran menjadi pedoman hidup kita. Demikian sekelumit kajian yang sederhana ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Semoga Allah selalu membimbing kita dengan Al-Quran. Allah menyinari hidup kita menjadi hidup yang benar jalan kita, dan semoga Allah menerima ibadah puasa Ramadan kita, seluruh rangkaian ibadah yang di dalamnya kita bisa difiniskan sampai akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau banyak kekurangan dan kekhilafan saya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.